Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi kita di siang hari ini dengan TV Kader Bangsa yang untuk kali ini kita akan berbicara mengenai bagaimana membumikan Pancasila untuk kehidupan bernegara dan untuk menghadapi permasalahan bangsa. Ini permasalahan yang cukup rumit sebetulnya karena demikian dalamnya permasalahan yang ada di saat ini dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bernegara. Setiap orang atau setiap bangsa itu pasti punya sebutannya way of life, dan Indonesia sudah mempunyai way of life-nya Pancasila, sehingga kita sebagai bangsa Indonesia patut dan harus mendalami dan memaknai seperti apa itu Pancasila. Saya ingat waktu saya masih jadi mahasiswa di tahun 80-an itu diinternalisasi dengan namanya penataran P4, dan mungkin saat ini saya kira internalisasi atau inisiasi dari Pancasila itu sudah bermacam-macam, dan setiap pelajaran itu pasti ada, setiap tahapan itu pasti ada namanya pelajaran mengenai Pancasila. Dan untuk hari ini, untuk sesi kali ini, topik membumikan Pancasila telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dedi Mahadi. Saya berikan tepuk tangan. Dia adalah inisiator dan autor beberapa buku yang cukup bestseller juga, serta perlu diketahui bahwa latar belakang beliau adalah sains teknik, tapi beliau sangat gemar menulis dan termasuk salah satu yang best author. Betul ya? Dan biasa kalah sama saya. Dan seperti biasa untuk siang hari ini acara akan dipandu oleh Bapak Gus Heriwono, Rektor Sekolah Kader Bangsa. Kita berikan tepuk tangan Bapak. Dan hadir di tengah kita sebagai narasumber yang nanti akan banyak berdiskusi, banyak bertanya mengenai apa itu Pancasila dan bagaimana implementasinya. Yang pertama, ini sudah cukup sepuh juga ini, dan semoga sudah memaknai arti Pancasila, Ibu Ama. Kita berikan tepuk tangan. Dan ikon kita yang selalu memberikan semangat pada kita, motivasi pada kita, Bapak Buyung. Buyung adanya Pak? Buyung adanya. Dan satu lagi narasumber kita, Pak Edi Wijayanto. Kita berikan tepuk tangan kepada. Selanjutnya acara akan dipandu oleh Rektor Sekolah Kader Bangsa, Bapak Gus Heriwono. Persilakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Terima kasih sudah mau hadir di acara kuliah yang keempat tentang bagaimana kita mau menjadi kader bangsa. Ya, Pak. Jadi alhamdulillah hari ini kita didatangi seorang mentor yang sudah banyak membuat buku, menulis buku, dan sangat banyak orang yang sudah terinspirasi karena tulisannya ini, yaitu Pak Dedi. Silakan Pak Dedi mati. Jadi hari ini kita akan kuliah atau belajar tentang bagaimana membumikan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, sebelum masuk materi, seperti biasa saya ingin minta penjelasan sedikit ini dari narasumber yang sudah ada. Narasumbernya ini dari rakyat biasa atau yang sudah biasa jadi rakyat. Ya, ya ini Bu, kalau Ibu kira-kira kalau saya katakan Ibu, Pancasila itu ada berapa sila? 5 kali Pak. 5 Pak. Berapa Bu? 5.
Yang pertama apa, Bu? Nah, nggak apa-apa. Nah, Tuhan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang beradab, oke. Ketiga, bersatu di Indonesia, oke. Keempat, apa? kerakyatan, Yang terus, kehidupan, oke. Yang kelima, keadilan sosial, apa? keadilan sosial Bagi bagi seluruh. Indonesia. Oke, tepuk tangan. Nanti Bapak bisa jelaskan. Ini fakta loh, Pak. Ya. Ya, udah apa? Gimana mengimplementasinya kalau nggak apa? Ya kan? Nah, Pak Buyung sekarang. Pak Buyung kan udah apa? Sekarang kalau sila kelima itu apa tadi? Kelima. Keadilan Sosial. bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Apa yang Bapak lakukan ya selama ini yang menurut Bapak itu implementasinya di masyarakat sila kelima itu kayak apa? Kan diimplementasikan, dilakukan di masyarakat, di Pak Buyung ya sehari-harinya itu contohnya kayak apa? Ya, kayak keadilan sosial itu kayak apa ya? Orang harus apa? Harus jujur gitu. Harus jujur. Oke. Nggak apa-apa, tepuk tangan dulu Pak, kasih semangat, ya. Oke, Pak Edi. Pak Edi, jangan dijawab dulu. Sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Nah, kan tadi bicara persatuan Indonesia. Implementasinya di masyarakat seperti apa sih? Implementasinya di masyarakat adalah kita, contohnya yang paling kecil adalah bergotong royong. Jadi persatuan. Jadi kita saling menyatu di dalam lingkungan masyarakat terkecil di RT RW. Jadi kita membersihkan lingkungan, sorotan dan sebagainya seperti itu. Ya. Mungkin implementasi yang nyata seperti itu. Oke. Dan juga adanya arisan antar RT keluargaan untuk mempersatukan persatuan. Gotong royongnya itu ya. Nah, Pak, itu fakta-fakta tentang Ya. pengertian Pancasila yang diserap oleh rakyat ini yang sudah terbiasa jadi rakyat. Ternyata begitu pandangannya. Yang satu belum ngerti ya istilahnya, yang kedua Pak Buyung agak ragu penjelasannya tentang keadilan sosial. Apa sih kan? Nah, Pak Edi tadi menyatakan persatuan Indonesia itu ya gotong royong ya. Nah, ini Pak Dedi kan sudah sering itu menyampaikan hal seperti ini di masyarakat yang lain ya, ini cuma di kelas kita ya. Mudah-mudahan tolong Pak dijelaskan tentang bagaimana apa itu Pancasila dan bagaimana sebetulnya kita sebagai rakyat harus mengimplementasikan. Silakan Pak, monggo Pak. Kita kasih tepuk tangan dulu. Monggo Pak. Terima kasih Pak Gus dan teman-teman dari Sekolah Kader Bangsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi saya berterima kasih diundang ke sini Pak Gus. Kebetulan beberapa waktu yang lalu kita bersama dua orang tokoh nasional sepakat untuk membuat gerakan membumikan Pancasila. Oke. Nah, kenapa kita sepakat membuat gerakan membumikan Pancasila? Karena Pancasila itu menurut pengamatan kita, menurut pengamatan saya yang sering berinteraksi dengan masyarakat, saya sering ngisi seminar ya. Iya, iya. Seperti Pak Gus pernah undang juga. Saya lihat Pancasila itu sudah memudar ya, seperti juga kita saksikan tadi ibu kalau nggak dibisikin dari bapaknya nggak tahu apa itu Pancasila. Ya. Tapi tidak aneh gitu loh. Karena bukan di rakyat biasa saja yang nilai-nilai Pancasila atau apalan Pancasila itu tidak dihafal. Saya yakin banyak di kalangan pejabat tinggi juga tidak hafal. Ya. Karena pernah terjadi di periode sebelum pemerintahan sebelumnya seorang menteri diminta menyanyikan lagu Indonesia Raya saja nggak bisa gitu. Nah kita yakin di pejabat tinggi di penyelenggara negara kalau kita tes mendadak gitu ya mungkin banyak yang tidak hafal apa itu Pancasila.
Nah, kita coba berdiskusi dengan 3 orang tokoh ini, insya Allah ini akan kita kembangkan. Kenapa ini Pancasila itu kok begitu memudar sekarang, bagus? Nah, ini menurut pengamatan saya kebetulan juga orang teknik, Pak. Jadi sering mengumpulkan data-data lalu kita analisa. Salah satu sebabnya menurut saya adalah ketika kita 32 tahun dicengkram oleh kekuasaan Orde Baru, itu Pancasila itu hanya ada di awang-awang gitu, tidak membumi. Kenapa saya katakan tidak mengawang-awang? Ya, Pancasila itu dipaksakan kepada semua orang untuk dihafalkan, untuk termasuk nilai-nilainya. Tapi yang menyuruh menghafalkan tersebut tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, apa buktinya? Karena di zaman Orde Baru itu terkenal penyelenggaraan negara yang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, itu kan semua hal-hal yang bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Korupsi itu jelas, ya. Korupsi itu kan bahasa rakyatnya maling, Mbak. Itu pasti bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Karena kalau orang yakin adanya Allah dan hari akhir, ya, apalagi kalau orang agamanya udah putus ma'rifatnya, udah merasa dekat dengan Allah, maka pasti tidak akan mau lagi, tidak akan berani lagi melakukan tindakan-tindakan yang tidak disukai oleh Allah. Ya, apalagi tindakan-tindakan yang merugikan rakyat, merugikan orang lain. Ya, itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Lalu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu juga bertentangan dengan penyelenggaraan negara yang penuh dengan kolusi dan nepotisme. Mana adilnya? Dulu sepertinya, ya mohon maaf, kalau saya mengatakan zaman Orde Baru itu yang menguasai negeri ini atau yang merasa memiliki negeri ini hanya segelintir orang aja, bagus. Iya, betul. Sehingga ada teman saya yang mengatakan, saya menyesal kenapa dulu nggak lahir di Cendana. Kalau saya lahir di Cendana, saya nggak usah capek-capek sekolah, sudah jadi kaya raya gitu. Itu saking dia merasakan, dia sudah berprestasi, sudah merasa punya kapasitas, tapi tidak punya link untuk KKN, ya akhirnya jadi rakyat biasa gitu. Dia hidup dengan nilai-nilai yang dia yakinin. Sehingga begitu Orde Baru tumbang, ya terjadinya Orde Reformasi, penyakitnya makin bertambah, bagus. Jadi Pancasila itu makin hilang. Kenapa hilang? Karena mayoritas rakyat begitu terjadinya reformasi merasa memiliki negeri ini. Jika di 32 tahun sebelumnya yang memiliki negeri ini adalah kelompok Cendana dan Orde Barunya, begitu reformasi semua rakyat merasa memiliki negeri ini. Sayangnya rasa memiliki negeri ini tersebut diwujudkan dengan bagaimana mengambil apa-apa yang bermanfaat dari negeri ini. Bukan rasa memiliki seperti kita memiliki anak dan keluarga. Kita ingin anak kita lebih baik dari kita. Kita ingin memberikan sesuatu buat anak kita. Nah, rakyat setelah reformasi itu bukan begitu. Mereka takut muncul lagi orde diktator mungkin, sehingga mereka berebut untuk mengambil apapun dari negeri ini. Makanya muncullah tambang-tambang liar, ya. Muncullah menghalalkan segala cara dalam kehidupan sehari-hari gitu. Tanpa memikirkan lagi sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nilai-nilai itu yang sangat jauh sekarang, sehingga jangankan kita bicara tentang nilai-nilai, ya bagus ya, tentang value, ya, karena dalam hierarki value manusia itu nilai-nilai atau budaya atau keyakinan itu posisinya di atas adab dan etika. Lalu adab dan etika itu posisinya di atas kepatuhan terhadap hukum. Nah, di bangsa ini sekarang, karena orang berebut, karena orang ingin didahulukan, karena orang ingin mengambil apapun dari negeri ini, itu banyak sekali pelanggaran aturan. Orang nggak peduli dengan aturan. Itu tercermin dari kondisi masyarakat di jalan raya, di mana-mana. Sampai ada anekdot sekarang, jangankan mencari yang halal, mencari yang haram aja susah. Nah, makanya kita ya sangat bergembira nih Pak Gus mengadakan acara ini. Kita berharap sebelum Pancasila ini betul-betul mati dan dikebumikan, mari kita bumikan gitu. Ya. Apa gerakan-gerakan nyata kita nanti banyak. Kita akan bangun desa Pancasila. Kita akan bangun kampus Pancasila. Kita akan bangun ada kampus Pancasila itu. Sudah, bukan. Kita bangun kampus Pancasila karena menerapkan nilai-nilai Pancasila. Di kampus-kampus Pancasila itu nanti akan kita letakkan buku, ya, silakan dipinjam dan kita pantau berapa lama buku ini bertahan.
Kita sediakan kantin yang belanjanya sesuai dengan kemampuan dan kejujuran. Nanti kita pantau berapa lama ini tahan. Kita modali 2 juta misalnya. Itu nanti modal 2 juta ini berapa lama bertahan. Tapi akan terus kita modali terus Pak. Kita bangun terus. Nah, kita sistemnya tidak pakai punishment, tapi pakai reward aja Pak. Memancing orang lain untuk berbuat baik, sehingga yang betul-betul membayar dengan benar itu nanti kita kasih reward. Ya, yang tidak bayar kita anggap mungkin dia lagi nggak ada uang atau apalah. Jadi karena di bangsa ini saya lihat kita butuh keteladanan, sosok-sosok yang bisa jadi teladan. Jadi membangun membumikan Pancasila itu nanti akan kita buat dalam bentuk aksi nyata. Kita akan buat juga web Pak Gus. Di web itu nanti kita sharing video-video, misalnya cara memangkas rambut dengan benar, cara membatik dengan benar, cara menanam Itu implementasi sila keberapa itu kalau motong rambut dengan benar? keadilan sosial. Keadilan sosial. Ya, jadi orang tuh merasa adil, dia bisa mendapatkan kehidupannya di negeri ini, bahwa negeri ini juga milik dia, sehingga dia bisa berkiprah juga di negeri ini, tidak hanya mendapatkan sesuatu buat dirinya, tapi juga bisa berbuat buat orang lain juga. Oh, tepuk tangan dong. Ya, silakan Pak. Sedikit aneh aja Pak. Tadi kalau ini sebetulnya benang merah membumikan manusianya itu. Benar. Membumikan Pancasila Pak. Membumikan Pancasila itu belum benang merahnya belum ketemu gitu Pak ya. Ya. Kalau menurut Pak Begi ini kalau sebelumnya itu di zaman Orde Baru itu kita boleh dikatakan Pancasila itu hanya ada di awang-awang. Ya. Artinya orang menghafalkan Pancasila, orang mengerti Pancasila itu hanya ada di luarnya, Ya. tidak dalam dirinya. Ya. Itu mungkin karena terpaksaan Pak. Ya. Tapi ketika sudah memasuki era reformasi ini, Pancasila itu ada di bawah Pak, istilahnya di bawah tanah. Ya. Karena semua orang merasa euforianya tumbuh demikian besar seakan-akan memiliki negara ini, Ya. sehingga apapun dia lakukan, termasuk rambu-rambu hukum dan sebagainya dicabut saja. Ya. Nah, menurut Bapak, untuk memadukan dua hal yang sebenarnya yang satu di awang-awang, yang satunya di bawah tanah, sehingga untuk membumikan menjadi satu, kira-kira apa yang pas dilakukan oleh bangsa ini gitu Pak? Ya. Makasih gitu Pak. Ya. Kita sepakat juga bahwa untuk membumikan Pancasila ini kita bikin sistem top down dan bottom up. Jadi ada dua sisi Pak. Jadi nggak bisa rakyat aja kita berdayakan. Tanpa munculnya pemimpin-pemimpin yang baik di negeri ini tidak akan berubah. Jadi makanya nanti saya udah bagus ya Pak Kus mendirikan sekolah kader bangsa. Nanti kita akan didik kader-kader terbaik bangsa ini yang punya karakter, ya, yang orang-orang yang bisa dikatakan istilah sekarang itu istilah Buya Ma'rif, orang yang sudah selesai dengan dirinya, sehingga orang itu lebih fokus kepada bagaimana berbuat buat bangsa ini tanpa memikirkan apa yang saya dapat. Nah, orang-orang inilah nanti akan kita cangkokkan di banyak institusi negeri ini, ya. Kita usulkan kepada pengambil kebijakan, ini orang baik. Tapi bukan keluarga kita, siapapun orangnya kita usulkan. Kenapa dikatakan baik? Ya kita ceritakan. Orang ini karakternya seperti ini, kemampuan seperti ini. Dengan adanya kader-kader terbaik nanti di banyak instansi dan didukung oleh rakyat yang mulai kita berdayakan. Karena rakyat ini kalau kita berdayakan, omong kosong bicara nilai Pak. Kalau perutnya kosong, ya apapun dilakukan. Makanya dalam program membumikan Pancasila, kita bikin web itu Pak. Web itu nanti kita sertifikasi Pak Gus. Kalau dia membatiknya sudah benar, memangkasnya sudah benar, ya kita sertifikasi lalu kita pasarkan. Nah di desa-desa Pancasila itu nanti kita gali potensi-potensi Pak. Saya baru beberapa hari yang lalu pulang dari Palu Pak, meresmikan sekolah yang dibantu oleh Malaysia, sekolah yang rusak karena kena gempa Pak. Di sana ada suatu daerah yang gula arennya melimpah. Saking melimpahnya dibuang, gak ada harganya. Padahal gula aren itu kalau kita kemas dengan baik, diekspor ke daerah lain, ke Indonesia ini, itu bisa menjadi produk unggulan gitu. Nah, karena ketidaktahuan masyarakat itu terbuang. Dan banyak lagi Pak, dan di Palu itu bawangnya sangat terkenal, bawang gorengnya ya. Nah kenapa ini nggak kita berdayakan? Lalu kita
tukar sama daerah lain yang juga punya potensi. Atau potensi dari daerah Garut, ada satu daerah yang tukang pangkasnya hebat-hebat di situ kan, katanya ada sekolah pangkas di situ. Nah, kenapa nggak kita sebarkan orang-orang ini untuk mengajarkan rakyat lain, rakyat Irian, rakyat NTT, untuk juga bisa memangkas rambut gitu loh Pak. Karena tanpa kemandirian, ya, tanpa perut kenyang, tanpa kebutuhan hidupnya sudah beres, kita nonsen ngomong nilai-nilai. Karena seperti teori hierarki Maslow, Pak. Iya, betul. Kalau dia masih kebutuhannya masih beyond needs, ya, boro-boro ngomong esteem, boro-boro ngomong aktualisasi, apalagi ngomong transenden, kebutuhan untuk memberi. Iya. Menurut itu saya seperti itu, Pak. Oke. Tepuk tangan dong. Ya, memang ya kadang-kadang kita kalau bicara apa itu atau bagaimana cara kita berperilaku di masyarakat dengan basis Pancasila, kan way of life tadi ya. Itu memang sebetulnya rakyat sudah menjalankan, ya. Cuma Tidak apa. bukan masalah diapanya, tapi dia nggak ngerti bahwa itu sila kedua, sila ketiga, enggak, tapi sudah jalankan. Jadi silaturahim seperti ini kan juga bagian dari implementasi Pancasila. Ya kan, artinya kita gotong royong ketemu dan kita menyamakan satu persepsi tentang sesuatu, itu berarti keadilan sosial. Ya kan? Karena supaya adil, rakyat kita kasih penjelasan yang sama. Nah, sekolah kader bangsa ini, kenapa kita lakukan seperti ini? Karena memang nggak ada, kita belum punya gedung. Jadi punyanya seperti itu, udah lakukan dulu aja, supaya Pak Edi paham Pancasila, Pak Buyung ngerti Pancasila, bukan ngerti, apal, tapi implementasi. Oh seperti itu, Pak Buyung kalau hari Minggu ikut kerja bakti di RT, itu wujud dari satu Pancasila. Bukan tidur, suruh telepon, suruh kerja bakti alasannya, aduh saya capek, tiap minggu lagi, aduh saya lagi pergi, sampai setahun nggak pernah kerja bakti. Nah berarti kurang mengimplementasikan Pancasila, kan gitu. Nah Bu, kembali, kalau menurut Ibu sebetulnya bagaimana sih Pancasila di Indonesia itu sudah berjalan atau tidak menurut Ibu? Udah berjalan tuh. Hah? Udah berjalan. Sudah berjalan. Terus apa saran Ibu? Nanti gitu aman-aman aja. Apa? Aman-aman aja. Aman-aman aja. Yang penting aman. Iya. Oke. Pak Buyung, tepuk tangan. Gimana saran Pak Buyung? Apa sih implementasi Pancasila ini? Gimana sebaiknya? Ya sebaiknya ya kita, dan sekarang kan udah berjalan dengan benar ya, supaya lebih benar lagi, lebih bagus lagi kita ini kita terapin lagi itu Pancasila itu apa Pancasila. Nggak ada yang ditanyakan dari Pancasila, soal Pancasila? Kan belum ada. Belum ada. Silakan Pak Edi. Ya, memang dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari kita sudah menjalankan apa yang namanya Pancasila. Ya, di mana Nilai-nilai Pancasila. Pancasila. Cuma terkadang kita tidak menyadari sila beberapa yang telah kita jalankan seperti itu. Dan satu pertanyaan buat Bapak Mentor, mungkin bagaimana cara mengajak masyarakat untuk lebih mendalami makna atau arti dari Pancasila tersebut gitu. Karena dari sebagian besar masyarakat Indonesia arti dari Pancasila tersebut juga masih belum banyak yang paham. Jadi mungkin itu. Terima kasih. Yang menurut gini, barangkali yang dimaksud Pak Edi ini adalah tadi Pak, contoh kalau ketuhanan Yang Maha Esa itu apa dimaknai sebagai orang harus punya agama. Yeah. Kemudian toleransi antar agama, ya. Kemudian kita harus memahami ritual-ritual agama, dan kita tahu bahwa agama lain juga punya ritual yang sama, saling mengerti, kan begitu. Nah ini kira-kira pemahamannya sila ini, contoh-contoh konkret apa saja sih yang ada di masyarakat
yang perlu diteguhkan ya kembali, karena sebenarnya sudah ada. Nah, maka kita konsepnya di sini kan meneguhkan persatuan. Karena memang sudah ada sebetulnya. Kita kembali meneguhkan dengan cara kita belajar bersama soal Pancasila. Itu Pak kira-kira. Ya, monggo. Gimana Pak? Ya, terima kasih Pak Edi ya. Sekarang ini dalam kehidupan berbangsa Pak, terutama dalam sisi sila ketuhanan yang Maha Esa atau menjalankan ibadah agama, orang lebih banyak mencari casingnya, ya, hanya tampilan, bukan mencari isinya. Kita ingin perlihatkan kepada masyarakat bahwa berketuhan yang Maha Esa yang benar itu seperti ini gitu. Seperti apa? Ya nanti kita implementasikan di desa Pancasila, kampus Pancasila gitu. Bahwa kalau kita ya berketuhanan yang Maha Esa, kita tidak akan lagi mampu untuk misalnya berbuat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Misalnya berbohong, ya, menyakiti orang lain, menghambat jalannya orang lain, ya. Lalu rasa-rasa kita tidak yakin Allah itu memberikan kasih sayang, memberikan sesuatu yang kita butuhkan, sehingga kita menggunakan akal dan kemampuan fisik kita untuk mendapatkan sesuatu, sampai kita lupa bahwa sesungguhnya Allah itu sudah mengatakan apapun yang terjadi di atas bumi ini terhadap manusia atau terhadap apapun di alam ini hanya bisa terjadi atas izin Allah. Jadi kita tidak memaksakan kehendak, ya, kita cukup berbuat baik dan berbuat baik saja. Nanti itu rezeki Allah yang berikan. Kita harus yakin bahwa tujuan Allah menurunkan manusia ke muka bumi ini adalah untuk beribadah dan berbuat yang bermanfaat, bukan mengambil manfaat. Ya, makanya kita kagum juga. Ternyata teori hierarki Maslow sekarang menginduk kepada Al-Quran. Dulu hierarki Maslow itu ya bagus ya. Ini hierarki tertinggi adalah aktualisasi diri. Apabila seseorang punya aktualisasi diri. Sekarang sudah berkembang, dirobahnya menjadi transenden. Transenden itu adalah apabila seorang itu muncul dalam dirinya keinginan untuk memberi atau berbuat baik. Itu juga mungkin tidak asal dia robah. Dia mengadakan penelitian. Banyak orang-orang terkenal, banyak orang-orang yang kaya raya, sudah sangat terkenal, kaya raya, tetapi masih mencari sesuatu. Begitu sesuatu yang dia cari itu tidak ketemu, akhirnya dia bunuh diri. Ya, coba perhatikan berapa banyak orang-orang terkenal di luar negeri sana yang akhirnya meninggal, bunuh diri karena masih mencari sesuatu. Sebaliknya di beberapa negara, Pak, yang agamanya mungkin juga nggak terlalu jelas ya, kayak Jepang ya Pak Gus ya. Jepang itu orangnya meninggal diselenggarakan secara agama Shinto, tapi begitu menikah mereka ke gereja. Tapi kehidupan masyarakat Jepang itu lebih agamais. Kalau istilah yang lebih ekstrim itu lebih Islami daripada orang kita atau orang-orang di Arab sana. Mereka lebih toleran, mereka lebih disiplin, ya. Di Jepang itu nggak ada traffic light, Pak. Saya berapa kali temukan. Itu begitu lihat ada orang yang mau nyebrang, itu semua kendaraan berhenti dengan otomatis. Tidak ada yang teriak-teriak. Kalau di negeri ini masih ada yang teriak-teriak. Woi, jangan, ada orang di sana enggak, otomatis Pak. Otomatis orang akan hidup bersih, hidup teratur, hidup mempedulikan orang lain. Itu kan sebenarnya ketuhanan yang Maha Esa, Pak. Bahwa orang lain itu adalah makhluk Tuhan yang juga harus dia sayangi. Kalau Anda cinta kepada Allah, cinta jugalah kepada ciptaan Allah. Tadi pas khotbah saya dengar itu. Ya? Luar biasa. Nah, itu implementasi dari sila ketuhanan. Kita cinta kepada Allah, ngaku akan mendapatkan surga, tapi orang lain di ya, itu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita akan bangun itu Pak di komunitas-komunitas Pancasila itu. Seperti apa sih wujud dari ketuhanan yang Maha Esa? Kalau Anda masih berbohong, Anda masih tidak disiplin, ya. Karena agama mengajarkan disiplin, ya. Kalau kita bicara tentang nilai-nilai dari ibadah Islam, ya maaf, karena saya Islam, saya hanya bicara dari sisi Islam. Sholat itu mengajarkan kejujuran. Saat kita sholat, di tengah jalan kita batal atau tidak, yang tahu hanya diri kita dan Allah. Tidak ada yang ngawasin.
Berarti itu kejujuran kepada diri sendiri dan kejujuran kepada Allah. Lalu sholat itu hanya boleh dilakukan pada waktunya. Artinya apa? Disiplin. Allah memberikan nilai lebih kepada orang yang Jumatan datang duluan. Ya, itu disiplin. Itu nilai-nilai agama, Pak. Cuma nggak kita implementasikan. Yang kita teriak-teriakkan adalah apa? Kunci surga, ya, mengkafir-kafirkan orang gitu. Padahal jangankan kita orang biasa mengkafirkan orang lain, Rasulullah aja tidak mampu mengislamkan pamannya. Jadi nggak ada urusan kita. Kita tidak wajib mengislamkan orang lain kok. Kenapa? Karena kita dijadikan Allah berbeda-beda ini, ya memang ditakdirkan begitu. Kalau Allah mau, kita bisa dibikin Islam semua oleh Allah. Apa yang nggak bisa dilakukan oleh Allah? Itu yang harus kita pahami sebagai umat Islam. Jangan memaksa orang lain yang sudah beragama. Tidak ada paksaan buat kita untuk mengislamkan orang lain, menyatukan agamanya. Karena nanti di akhirat tuh yang ditanya, kamu sudah berapa mengislamkan orang? Nggak ada, Pak. Yang ditanya tuh amal ibadah dan amal perbuatan kita selama di dunia. Oke, kalau syariat kedua, Pak, Ya. kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa Ya. nih? Ya, Gimana yang beradab? bagaimana memanusiakan orang lain, ya? Itu dari atas dan dari bawah. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, adab itu kan di atas kepatuhan terhadap hukum, saya cerita tadi kan. Karena adab itu bicara baik tidak baik. Kalau aturan dan hukum hanya bicara salah dan benar, adab itu di atasnya gitu. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab itu dua-duanya sekarang sedang pudar gitu, Pak. Ya, orang jangankan bicara adab, bicara kepatuhan terhadap hukum aja susah di negeri ini sekarang. Malah hukum dibuat untuk melanggar hukumnya. Dibuat undang-undang bagaimana bisa melanggar hukumnya sehingga tidak ditangkap KPK gitu, Pak. Nah, jadi kalau di jalan-jalan ada orang ketembak, yang nembak polisi itu tidak sesuai dengan sila kedua dong ya? Ya. Kan nggak beradab polisi. Tidak beradab. Ya. Kalau nggak ada alasannya kan, Tidak ada kecuali kalau alasan. nembak maling, ya Ya. kan? Nah, kalau nembak di demonstran itu berarti nggak boleh, ya Ya. kan? Ya. Ya, termasuk saudara kita yang misalnya membawa kendaraan melanggar aturan. Sudah tahu jalan layang non-tol itu tidak boleh sepeda motor, tapi tetap ditempuh. Itu menurut saya itu melanggar kemanusiaan dirinya sendiri dan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Kalau orang menempuh sesuatu yang jelas-jelas berbahaya, itu kalau dia matinya sama dengan bunuh diri. Ada dalam agama. Ya, nah itu implementasi dari hal seperti itu sekarang sudah tidak ada gitu. Karena orang banyak takut tidak kebagian sehingga berebut, ingin cepat sampai, ingin cepat dapat, ya segalanya tanpa memperhatikan hak orang lain. Itu, Pak. Itu sila kedua. Yang ketiga persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia lebih ini lagi sekarang kan. Banyak orang merasa dia yang paling berjasa di negeri ini. Dia paling berhak di negeri ini tanpa mempedulikan hak orang lain. Sehingga persatuan diabaikan gitu. Bagaimana kelompok dia yang paling hebat, paling benar. Ya, istilahnya Buya itu penganut kebenaran tunggal. Jadi dia aja yang benar, orang lain salah. Ya, jadi menyalah-nyalahkan orang lain dan merasa benar. Jadi Itu perilaku apa yang harus diikuti oleh mahasiswa ini supaya dia punya bisa mengimplementasikan nilai-nilai persatuan Indonesia? ya, kita harus mencari nilai-nilai yang luhur tentang bagaimana kebenaran itu tidak didominasi oleh diri sendiri. Bikin konsensus dan kesepakatan yang disetujui juga oleh orang lain, yang dapat diterima oleh orang lain untuk bagaimana kita membangun persatuan bangsa ini. Kalau masing-masing orang merasa benar, orang lain salah, ya persatuan tidak akan terbangun, Pak. Itu salah satunya. Ya, salah satunya Ya. ya. Jadi persatuan Indonesia itu sebuah gagasan yang luar biasa sebetulnya kan. Ya. Jadi supaya bersatu, jika kadang-kadang kita harus ciptakan sesuatu yang bisa bersatu. Itu adanya musuh di luar NKRI. Nah, contohnya kan gitu ya. Karena kalau nggak ada persatuan Indonesia pasti negara bubar. Untuk itu ada salah satu harus kita ciptakan atau tercipta sendiri. Kita harus punya musuh. Musuhnya adalah kemiskinan. Nah, itu juga persatuan gitu ya. Jadi banyak yang bisa kita gali tentang nilai persatuan Indonesia itu di dalam kita berkehidupan ini, saya kira ya. Nah,
Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusatan perwakilan. Nah ini apa ini? Supaya bisa apa ya istilahnya pahamlah kita ya. Ya, ini yang sekarang sedikit agak melenceng ya. Ya. Tapi kita tidak bisa menyatakan itu melawan dari sila tentang demokrasi terbuka sekarang ya, Pak. Oh. Ya, dengan pemilihan langsung, ya. Artinya apa? Azas-azas musyawarah, azas-azas keterwakilan. Iya. Sekarang tidak lagi menjadi pedoman buat bangsa ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga semua orang bisa memilih orang lain gitu. Padahal dulu kan kita pakai sistem perwakilan. Iya. Ya, gubernur dipilih oleh DPRD, presiden dipilih oleh MPR. Nah, apakah ke depan negara ini mau dikembalikan dipilih oleh ini, ya itu tentu kesepakatan bangsa ini bersama, Pak. Dengan melihat apa efek baik dan buruknya dari implementasi demokrasi terbuka sekarang. Karena yang anehnya di negeri ini sekarang demokrasi terbuka itu rakyat belum cerdas, lalu pemimpinnya yang cerdas gitu, sehingga rakyat dibodoh-bodohi gitu loh, Pak. Ada orang yang jelas-jelas sudah tersangka, ya, statusnya ditahan KPK, tapi masih dipilih jadi pemimpin gitu. Ya. Ini sangat aneh gitu. Seperti orang sudah mencuri di rumah kita, lalu kita tunjuk sebagai pimpinan rumah tangga kita gitu. So, kepala rumah tangga di ini kita gitu. Seperti kita orang kaya misalnya gitu ya. Ini orangnya udah mencuri nih di rumah kita, tapi masih kita percaya untuk mengelola rumah tangga gitu. Atau kantor kita lah lebih nih. Ya, seperti kantor Pak Kus. Udah tahu ada yang mencuri di kantor ini, tapi orang itu masih dipercaya untuk mengelola kantor itu. Itu yang terjadi di beberapa daerah, Pak. Rakyat belum cerdas, belum tahu bahwa siapa dan apa syarat-syaratnya pemimpin yang bisa membawa manfaat buat daerahnya dan bisa membawa manfaat buat rakyatnya. Yang penting banyak baliho terkenal, lalu dikasih amplop pagi mungkin ya, katanya itu serangan subuh, dipilih gitu. Padahal uang yang diterima 50.000 itu mungkin tanpa dia rasakan ke depan menyebabkan dia rugi ratusan juta gitu. Kenapa? Karena para pemimpin yang korup ini dia akan mengambil apapun dari daerah itu tanpa memikirkan rakyatnya untuk mengembalikan apa yang sudah dia keluarkan gitu. Oke. Gitu. Tepuk tangan dong. Nah, yang terakhir tadi keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Ini apa juga, Pak? Tolong disampaikan juga, Pak. Contoh-contoh implementasi di masyarakat seperti apa ini? Ya. Keadilan sosial. Ya. Kita dulu, keadilan sosial biar diterangin dulu. Diterang, ya. Ya. Nanti kita baru tanya. Ya. Ya, keadilan sosial itu ya bagaimana rakyat bangsa ini menerima hak-haknya sebagai rakyat ya. Apakah itu hak untuk berkiprah atau hak untuk mendapatkan hidup yang layak di negeri ini, atau hak mendapatkan yang menjadi hak rakyat gitu. Ya. Hak hidup ya. Ya, tanpa memisah-misahkan orang ini sukunya apa, agamanya apa, dari kalangan mana, anak siapa gitu, Pak. Iya. Pemerataan pendapatan perekonomian. Ya, pendapatan. Lalu jangan sampai ada yang miskin. Ya. Gitu. Ya. Tepuk tangan dulu. Oke. Nah, baik, saudara sekalian, para mahasiswa Sekolah Kader Bangsa, ini mbak-mbak itu yang di sana ini mana? Nanti ditanya. Jadi gini, kita hari ini kan sepakat untuk bicara tentang implementasi atau membumikan Pancasila ke dalam kehidupan kita ya sehari-hari. Tadi salah satu implementasi di sila yang terakhir tadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Anda ini punya hak untuk hidup secara sosial tanpa harus dilakukan perbedaan-perbedaan, termasuk kita juga. Jadi kita sebagai mahasiswa Sekolah Kader Bangsa yang namanya kita sama sepakati Wahidin Salim, itu adalah orang-orang yang nantinya punya perilaku adil dalam bersosial. Jadi kalau kita ngelihat orang kekurangan, itu kita mikir, nah itu udah implementasi. Apa yang harus saya share kepada orang yang kurang?
ketika kita ada ini di masyarakat samping ini ada orang sakit, terus kita biarin, itu dia sakit, dia bukan dia orang awak, biarin aja lah, bukan orang tetangga gue. Itu namanya tidak menjadi tidak mengimplementasi secara kelima. Orangnya nggak adil, merasa punya, ya kan? Nah, inilah yang nantinya kita akan eksplor yang lebih jauh dari sila pertama dan sila kelima, dan silakan untuk Anda semua untuk menanyakan terkait dengan Pancasila. Monggo, silakan. Tepuk tangan dulu. Silakan, ada ya? Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor, Pak Mentor, dan teman-teman sekalian dari narasumber. Saya Lukman dari komunitas rakyat miskin tapi jujur. Tepuk tangan dulu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara memfilterkan Pancasila di abad demokrasi yang terbuka? Sedangkan saat ini Pancasila itu banyak yang melanggar tentang kekayaan alam Indonesia diambil. Apakah itu melanggar? Apakah filternya di mana gitu, Pak? Oke, tepuk tangan. Jadi ada Pak Lukman melihat ada banyak penggunaan aset negara ya oleh bangsa lain atau oleh orang-orang pengusaha khususnya gitu ya. Apa ini dirasa tidak melanggar asas Pancasila? Monggo Pak, silakan Pak. Ya, Pak Lukman, terima kasih pertanyaannya. Saya kebetulan sering diskusi dengan para penggiat anti korupsi juga Pak Bos. Saya banyak lihat data lah ya. Orang-orang serakah di negeri ini yang sudah sangat kaya raya tapi masih serakah gitu. Jadi saya bersyukur nih Pak Lukman dari kampung miskin tapi jujur, ya. Ya, komunitas rakyat. Komunitas rakyat miskin tapi jujur. Itu orang yang punya value Pak. Ya kalau di hierarki Maslow tadi, Bapak sudah ada di esteem, ya Pak ya. Ya, karena udah punya value. Orang-orang yang walaupun kaya raya Pak, jabatannya tinggi, naik mobil mewah, tapi dia masih ada di level bawah. Belong is need, ya Pak Kus ya. Itu saya terus terang ya, kalau nonton TV lihat orang-orang seperti itu, saya tidak respect gitu. Kadang-kadang anak saya atau istri saya suruh ganti itu channel Pak. Orang-orang yang di TV itu bangga-banggakan kemewahan, padahal kita tahu dia nunggak pajak, dia dapat uang dari korupsi sana sini gitu ya. Kita sering diskusi Pak, banyak sekali di negeri ini ya. Jangankan uang harta negara Pak, itu sumbangan untuk korban bencana aja, kayak waktu di tsunami Aceh itu Pak, itu masih rebutan gitu, masih wah. Ya, itu bantuan buat mayat, apalagi yang nggak ada unsur-unsur mayatnya Pak, itu pasti diambil gitu. Jadi memang di negeri ini sekarang susah menemukan orang baik, susah menemukan pemimpin yang ideal, karena justru kalau muncul pemimpin yang ideal di negeri ini sekarang menjadi aneh gitu. Kalau ada orang yang jujur masih nolak korupsi di negeri ini seperti aneh Pak, kalau perlu disingkirkan gitu, karena dianggap tidak mau bekerja sama. Itu banyak sekali saya diskusi dengan beberapa kantor, orang yang idealis itu Pak akhirnya keluar. Mereka akhirnya jadi nge-grab apapun yang menurut mereka halal, daripada mereka ikut dalam sebuah komunitas yang katanya dia itu tidak bisa dia terima secara hati nuraninya perilaku-perilaku yang ada di kantornya gitu. Terus jadi pertanyaan tadi gimana? Jadi bagaimana nih cara menghalau atau memfilter kejadian seperti ini supaya tidak terjadi lah seperti itu? Ya caranya yang seperti saya jelaskan tadi Pak, dua-dua kita harus munculkan orang-orang terbaik di negeri ini, kita dorong sama-sama orang-orang yang betul-betul punya integritas, orang-orang yang berani membela yang benar, mengatakan kebenaran apapun resikonya ya. Lalu kita mencerdaskan masyarakat. Bagaimana masyarakat harus cerdas memilih orang-orang yang baik, yang betul-betul berintegritas, atau mereka mau melarat selamanya. Kalau mereka masih memilih juga orang-orang yang mengasih amplop tiap pagi begitu mau pemilihan umum ya, atau orang-orang yang membantu macam-macam lah untuk agar dia terpilih, percayalah
nanti begitu dia jadi pemimpin, ya, dia akan ambil lagi itu berkali lipat gitu. Oke. Tidak mungkin orang seperti itu akan dengan rela begitu saja. Itu yang terjadi di mana-mana, Pak. Saya pernah lihat ada orang yang sudah nyumbangin kain sarung, begitu tidak terpilih kain sarung ditarik lagi, Pak. Hah? Sajadah macam-macam. Itu orang-orang tidak bermoral gitu, tidak pantas jadi pemimpin. Dia jadi rakyat aja nggak pantas, apalagi jadi pemimpin gitu. Karena itu kalau jadi rakyat dia sampahnya masyarakat orang kayak gitu. Jadi marilah sama-sama kita sondeng ke rakyat ini semampu kita di komunitas WA segala. Kita berubah. Pilih orang-orang yang baik. Modal utamanya seperti Pak Kus katakan tadi, jujur. Karena kalau orang itu sudah jujur, insya Allah semuanya baik. Tapi kalau sudah tidak jujur, sehebat apapun orang itu pasti tidak baik di belakang. Oke, tepuk tangan Bapak. Silakan, ada lagi? Silakan itu Pak. Mau bertanya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyaknya hari ini mendapat pencerahan dari Pak Mentor, Pak Dedi, Pak Tadi, dan juga seperti biasa acara Sekolah Kader Bangsa ini buat kami sebagai yang mewakili forum jalur lurus, Pak. Ingin bertanya nih Pak Dedi. Sekarang ini kalau nggak salah sudah lama yang mengenai BPIP, Pak. Ya. Judulnya selama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Itu saya hanya 2 pertanyaan, Pak. Dulu waktu mungkin Pak Dedi tahu story-nya. Untuk membangun dan menciptakan tujuan dari BPIP ini apa? Yang kedua, sesuai dengan judul tadi, Pak, BPIP ini sudah membumi di masyarakat, di rakyat, atau hanya di BPIP-nya sendiri aja? Itu yang pertanyaan. Terima kasih. Oke. Ini apa? Ideologi. Ya, terima kasih. Ya, ini sebelum ke Pak Dedi ya. Ya. Ini ada kata-kata ideologi Pancasila. Yang menarik bahwa ternyata ada sebagian orang yang katanya pinter mengatakan bahwa Pancasila itu tidak ideologi negara kita. Tapi ideologi Pancasila itu sebuah keinginan berideologi Pancasila. Bukan negara kita itu punya ideologi Pancasila. Nah, ini sebagian pendapat itu, tapi ada sebagian masyarakat yang mengatakan kalau ditanya negara kita ideologinya apa? Pancasila, kan begitu. Nah, ini ternyata belum benar ya katanya. Dan itu nanti juga. Jadi itu banyak sekali yang pendapat-pendapat seperti itu tentang Pancasila. Ya, ini juga perlu diluruskan ya. Nanti maka itu kita luruskan dengan Sekolah Kader Bangsa ini. Nanti kita cari guru besar, profesor-profesor dari negara tetangga, artinya negara tetangga ini Depok ya, yang mau, belum tentu loh. Sekolah Kader Bangsa yang kita inisiasi bersama ini, belum tentu pejabat-pejabat mau ngomong di sini. Kenapa? Dianggapnya kecil, masalah cemen. Ya, alhamdulillah nih Pak Dedi dengan kesibukannya mau hadir sini. Ya, terima kasih. Nggak gampang kan? Nah, maka itu. Tapi semangatnya begini Pak Dedi, biarpun kita kecil seperti ini, dengan cara lesehan seperti ini, semangatnya adalah satu, kita membangun negara ini dengan 5 pilar, jujur, peduli, pinter, disiplin, dan berani. Itu, oke. Silakan Pak, jawab. Ya. Nah. Oke. Sebenarnya saya tidak merasa berhak untuk menjawab tentang BPIP, Pak ya. Karena BPIP ini yang menjawab harusnya para deklarator atau para inisiator. Tadinya Romo Beni sama Pak Rida Saleh mau hadir ke sini, Pak. Oh. Ya, karena kita bertiga sama-sama penggerak gerakan membumikan Pancasila. Romo Beni kan memang anggota BPIP. Tapi secara umum yang saya ketahui, saya kebetulan sering diskusi sama Buya Syafi'i Ma'arif, salah seorang anggota Dewan Pengarah. Ini memang gerakan ditujukan untuk menyadarkan masyarakat
ya, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat apa itu Pancasila dan bagaimana manfaatnya untuk kehidupan berbangsa di negeri ini. Karena untuk mengatasi yang namanya intoleran, radikalisasi, ya, serta korupsi dan berbagai macam masalah bangsa ini, itu menurut para inisiatornya harus dengan mengimplementasikan lagi nilai-nilai Pancasila itu secara murni dan konsisten gitu. Itu yang menurut beliau sekarang ya sudah kabur, sudah memudar. Jadi tetapi yang kita dengar sendiri di media sosial sekarang justru seperti blunder. Ketuanya yang diangkat ini barusan mengeluarkan pernyataan blunder, belum selesai blunder pertama dibuat lagi blunder kedua. Oh. Ya. Kedua apa ini? Blunder pertamanya dengan mengatakan agama adalah musuh besar Pancasila, musuh terbesar Pancasila. Ya. Yang kedua? Lalu yang kedua mengganti assalamualaikum dengan salam Pancasila. Ini menurut saya ini kan domainnya pribadi, domainnya nilai-nilai seseorang yang tidak perlu diatur oleh siapapun gitu. Orang mengucapin selamat siang kek, selamat pagi kek, ya, salam sejahtera kek, nggak ada di agama ininya. Kenapa harus diseragamkan menjadi salam Pancasila? Makanya kita makin bersemangat nih, kita diskusi Pak betul, tadi, betul. makin semangat untuk membuat gerakan membumikan Pancasila ini tanpa salam Pancasila, tanpa gombal sana gombal sini gitu. Kita buktikan aja ke masyarakat. Ya, mudah-mudahan kita sudah dapat dukungan dari berbagai pihak. Kita biayai Pak desa-desa itu, kita gali kemampuannya, kita gali kemampuan anak-anak bangsa yang ada di desa itu sehingga bisa mampu hidup mandiri dan kita tunjukkan inilah yang Pancasila gitu. Ya, inilah yang keadilan sosial, inilah yang ketuhanan yang Maha Esa. Ya, Anda silakan beribadah tanpa mengganggu agama lain beribadah. Ya. Itu yang akan kita perlihatkan dan kita contohkan. Jadi tidak bicara gitu Pak. Kita buktikan. Tepuk tangan dong. Ya, ini terkait dengan salam Pancasila ya. Kalau pandangan saya itu boleh-boleh saja. Nggak ada. Ini motivator Pak masalahnya. Oh, Pak Yuden ini? Motivator mungkin, saya juga nggak kenal. Barangkali gini, salam aja, salam sukses. Saya kalau ketemu orang kan gitu Pak, kan salam sukses. Tapi tentu di awalnya assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Kita salam sukses. Nah dia salam Pancasila. Maksudnya motivasi. Yel-yel gitu ya? Yel-yel maksudnya. Itu biasa. Udah, tepuk tangan dulu. Tapi yang pertama tadi juga hambatan adalah agama. Nggak apa-apa. Pendapat kan boleh saja. Tapi ini tadi yang Bapak bilang, rakyat harus cerdas menanggapinya. Kita nggak perlu emosi, tapi kita cerna. Mungkin kita bisa mengatakan, oh inilah termasuk orang yang belum Pancasila. Kan bisa saja. Kalau saya, jadi rakyat yang cerdas. Kalau ada pejabat seperti itu, jangan kita lawan dengan percuma. Kita hanya mengatakan, inilah orang yang tidak termasuk Pancasilais. Gitu aja, udah beres. Ya. Nah, maka dalam sekolah ini, kita harus selalu menjadi orang yang selalu kekurangan ilmu. Nah, dibangunnya dengan konsep ini, mudah-mudahan ya, dengan sederhana ini, kita bisa memberikan pencerahan lah kepada teman-teman lainnya ya, yang pemirsa, yang lihat maupun yang hadir di sini, jangan pernah berhenti untuk belajar gitu. Pak Buyung tadi mau nanya. Ya. Oke, silakan Pak Buyung. Ya, ini kebetulan kita bicara tentang masalah Pancasila. Saya sendiri nggak tahu apa itu artinya demokrasi Pancasila. Jadi itu yang saya mau tanya. Apa itu demokrasi Pancasila? Terima kasih. Tepuk tangan dong. Monggo, Pak. Demokrasi Pancasila. Jadi kalau kita lihat orang berdemokrasi berbasis Pancasila, kan gitu caranya. Silakan kalau ada pandangan. Oh. Ya, mungkin menurut saya sama dengan gerakan membumikan Pancasila aja Pak. Dengan kita membuat desa Pancasila, kampus Pancasila, ya, koperasi Pancasila, maka demokrasi Pancasila seharusnya juga demokrasi yang menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman utama gitu. Jadi kalau orang mengatakan dia berdemokrasi Pancasila,
tapi masih masih menyuap, masih dengan cara serangan subuh untuk menjadi pemimpin dan tidak mampu berbagi keadilan sosial buat rakyatnya, ya, posisi-posisi penting masih dikuasai oleh kerabatnya, keluarganya, saudaranya, ya berarti dia belum berdemokrasi Pancasila gitu. Ya, belum lagi kita bicara sila yang lainnya, termasuk keadilan sosial, termasuk persatuan, ya. Kalau dia tidak mampu untuk mempersatukan semua kelompok yang berbeda di daerah yang dia pimpinnya, ya berarti dia belum mengimplementasikan demokrasi Pancasila. Mungkin gitu, Pak. Saya kira menarik. Terima kasih Pak Dedi karena waktunya sudah cukup untuk kita, dan mudah-mudahan inspirasi kelas ini, artinya materi ini bisa untuk kita semua menggali hal-hal yang lain terkait dengan pandangan-pandangan hidup yang lain, ya, terkait tadi memperdalam arti sebuah demokrasi Pancasila dan kaitannya dengan versus demokrasi liberal itu kayak apa, bedanya apa, ya. Nanti akan ada pelajaran-pelajaran berikutnya tentang demokrasi, dan insya Allah minggu depan akan hadir seorang doktor di bidang politik yang mudah-mudahan mau memberikan pembelajaran di tempat kita ini. Saya kira itu, terima kasih. Mudah-mudahan depan kita diberikan kesehatan supaya bisa sustain untuk terus lancar. Amin, amin, amin. Ya. Monggo Mas Kok. Terima kasih Pak Susiryono, Pak Dedi Mardi. Saya mungkin sebelum saya tutup, saya sedikit ada tertarik dengan tadi pertanyaannya Pak Lukman, Pak. Mungkin barangkali ini bisa menjadi renungan kita bersama, bahwa apabila kita akan mengimplementasikan dan membumikan Pancasila, maka paling tidak ada dua filter yang perlu kita jalankan. Yang pertama, doronglah pemimpin jujur, berkeadilan untuk menjadi pemimpin kita. Kemudian yang kedua, cerdaskanlah masyarakat sehingga mereka bisa memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang salah. Mungkin begitu Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Dedi Mardi atas waktunya, Pak Susiryono, Ibu Amah, Pak Buyung, dan Pak Edi yang telah berkenan untuk menjadi mentor narasumber kita siang ini, dan kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.